Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Man yatluban ma laysa ya'nihi faqad fata alladhi ya'nihi min ghairi tilah. Wa ishad wa dha faqad ala qati qalbika bil malila faktun lahu taku aqala. Man uti sopane wong iku yatluban nyupri sapa man ba ing barang lesa kang ora napa ma iku yani himait ya apa ma ing man pakot pata maka teman-teman dadi pot apa ma alladzi ing perkara yani hikang manfaate sapa alladzi ing man min ghairi tilas saking tanpa suwe ai min talabi mala yakni. Meneruskan tentang kemarin bahwa termasuk daripada wasiat yang ke-9 adalah qanaah, sehingga setelah kita membahas masalah bab qanaah melanjut pada bab zuhud. Qanaah adalah satu bentuk hati yang menerima, dan di dalam nadhoman yang terakhir man yatuban malaysa yani faqad fatal ladzi yani min ghairi tilah. Orang yang mencari sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka yang jelas akan hilang sesuatu hal yang bermanfaat. Kalau orang yang mencari suatu hal yang tidak ada manfaat, itu korbannya ya kemanfaatan. Jika tidak mau mencari hal-hal yang serius, maka akan timbul suatu hal yang bersifat gurau. Dan selalu akan dituntut hal-hal yang bisa merusak pada muru'ah. Muru'ah adalah satu bentuk sifat harga diri. Wa tawassufid dunya wa turbil manasib. La tada'u wa hubbul mahmudah Muhammadah wa nawi dzalika. Maksud daripada hal-hal yang bermanfaat itu sesuatu yang sifatnya kelak ada pahalanya ketika dilakukan, mendapatkan pahala berkaitan dengan di akhirat. Nglakoni ibadah sing manfaat iku arepan menghilangkan sesuatu yang tidak manfaat. Kalau kita mencari suatu hal yang tidak manfaat, yang jelas sesuatu yang manfaatnya akan hilang. Seandainya manusia terlalu mencintai dunia, maka yang jelas akhiratnya akan lalai. Man talaba ma la ya'ni fa innahu ma ya'ni. Sehingga yang namanya zuhud itu apa? Az-zuhdu adalah atiqah billah, percaya kepada Allah. Semuanya itu adalah dari Allah. Secara hakikat, bahwa yang namanya zuhud itu hakikat syar'iyah ada ikhtilafun katsirun. Ulama terjadi khilaf mengenai zuhud tersebut. Wa raju' 'inda ba'din istisgharu dunya bi jumlatiha wa ihtiqar jami' sya'niha. Sebagian ulama yang namanya zuhud adalah menganggap remeh. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang berharga. Jadi satu hal yang bernilai di dunia ini sementara sebagian ulama itu dia tidak bernilai. Ketika orang yang menganggap dunia ini adalah rendah, hakirah dan juga hina, maka dunia pun juga baginya itu hina. Dan dia ketika mendapatkan dunia tidak ada rasa kebahagiaan sama sekali. Dan ketika hilang pun juga tidak merasa sedih. Teka dunia ya beli berak, beli senang. Hilangnya dunia beli sedih.
Jadi istilah wong dermayu mah dunia iku tekane orang glati panggonan, miange orang glati dalan. Itu menunjukkan bahwa yang namanya dunia adalah satu hal bentuk titipan dari Allah. Kecuali dunia-dunia ma ya'ni ala ta'ati rabbi, dunia yang berkaitan untuk mengembangkan agama Islam, untuk taat kepada Allah. Kalau menyumbangkan masjid, kegiatan-kegiatan Islami, itu baru yang bermanfaat. Wa yakunu ma dzalika da'imas sughli bi dzikrillah wa dzikril akhir hadza arfu ahwaliz zuhd. Walaupun itu bermanfaat, tetapi tetap zikir atau ingat kepada Allah dan ingat kepada hari akhir. Itu adalah pengertian secara tingkatan arfu ahwaliz zuhd, di tingkatan yang tinggi. Waman balagha dzil martaba fa fid dunya bi syakhsi wa fil akhirati bi ruhi wa aqlihi. Qala Imam Ahmad wa Sufyan az-zuhd qasul amal. Ada yang mengartikan zuhud itu adalah tidak terlalu panjang amal angan-angan nih. Kadang manusia itu kalau belum punya istri, kok bakal sudah istri alpan kayak. Wis sudah istri pengen kok bakal sudah anak. Wis sudah anak duwe umah, dan semuanya tidak akan selesai. Itu adalah tulul amal. Tapi zuhud itu qasul amal. Jangan dulu memikirkan besok. Kok esok belum tentu masih urip tak beli. Sukiki masih urip tak beli. Sehingga jangan dulu kita memikirkan hal yang belum terjadi, kita lakukan saja waktu-waktu sekarang. Waqala Ibnu Al-Mubarak, bukan seperti itu. Zuhud itu adalah atiqah billah, ngandeling Gusti Allah. Apapun saja keadaan kita, posisi kita, tempat kita, itu ada sudah direncanakan ketika zaman azali. Terus ngandel ku jare Gusti Allah mau. Qala Abu Sulaiman At-Tarani az-zuhdu tarku ma yusghilu anillah ta'ala dzakara dzalika al-azizi. Zuhud adalah meninggalkan suatu yang ketika kita melakukannya akan tarku ma yusghilu, suatu meninggalkan suatu yang menghalang-halangi kita mendekatkan diri kepada Allah. Seumpama antara kita melakukan pekerjaan dengan ibadah. Apakah ibadah yang didahulukan, apa pekerjaan duniawi yang didahulukan? Kalau mendahulukan ibadah itu namanya zuhud, kalau mendahulukan pekerjaan namanya itu adalah tidak zuhud. Sebagaimana pengertiannya Imam Al-Azizi. Dan itulah sekilas tentang khilafiyah, beberapa definisi dari para ulama. Kenapa kita itu dianjurkan untuk zuhud? Bagi orang yang baru mencintai kepada Allah. Wazad wada faqad ala qati qalbika. Zuhud itu adalah faktu ala qati qalbika bil mal. Kita tidak boleh kehidupan kita itu tergantung pada harta. La faqdun lau taku aqula. Jika memang kita tidak ada ketergantungan pada harta, maka kita menjadi orang yang cerdas. Siapakah orang yang cerdas? Orang-orang yang selalu berpikir bahwa hidup itu tidak ada ketergantungan kepada duniawi. Lamun anak duitnya aja beres. Ini belum tentu. Contoh kecil, ning Dermayu iku biasanya kan musim tandur. Kadang lagi tandur iku repot. Berarti tukang tandur. Walaupun kita punya banyak uang, ongkon tukang tandur itu ya angel. Ini lagi langka. Sukikius ana sing ngedrop, omben sing ngedrop. Berarti kan tanda bentuk uang itu tidak segalanya. Tetap semua itu adalah kehendak Gusti Allah. Harus menerima tidak bisa. Sekarang itu harus jadi itu tidak bisa karena manusia hanya bisa berencana, Tuhanlah yang menentukan. Izad ayal murid li tariqil akhirah fid dunya tadur aqlan nas. Terus tasir aqlan nas, jika engkau ingin menjadi orang yang pandai, maka kira-kira kita itu jangan terlalu mencintai dunia. Sebagaimana At-Al-Masani. Man qala mali sadaqah ala aqlinas
fa'aftal fa bi annahu yu'ti fi zuhdi anal aqil man talaqa ad-dunya wa ansyadu min bahri talik ad-dunya talatan wa tuban zaujan siwaha. Bahwa hartaku adalah sedekah. Sedekah itu adalah suatu bentuk titipan, karena sesuatu yang kita simpan pasti akan habis. Sesuatu yang kita titipkan kepada Allah itu akan abadi. Ma tanfudu yanfud wa ma indaka yanfud wa ma indallah pak. Sesuatu yang kita titipkan kepada Allah pasti akan kekal. Jauhkanlah mencintai dunia. Bahkan ada Sayyidina Ali itu menalak 3 kali. Ini sebenarnya pengertian ini sudah tidak berdasarkan dengan secara logika ya, kadang ya ilmu seperti ini tidak logika. Tapi sebenarnya kalau dengan angannya memang logik. Khalwatul qalbi minal mail zaid ala qadil hajah minad dunya fi raghi min athiqa bi makhluqin wa in kanat al yad wasi'ah bi malin halalin wa yatadhakkaru bi qalbi annahu malakun lillah wa ta'ala wa du'al mal indahu ala tariqil ariyah al khalisah ya'khudhuhu Allah min mata syaa wa taduk an tusarrifu fi bil idni asy-syar'i tusarriful wikala al khalisah. Hati merasa condong pun juga itu namanya hubud dunya. Satu kecil kita punya cincin atau batu, sampai beli yang sholat. Saking senengnya, kecondongan hati kepada barang itu namanya ubudunya. Kalau orang itu tidak ada, walaupun dirinya itu banyak cincin pirang-pirang, kendaraan pirang-pirang, tapi tidak ada kecondongan hati, itu tidak ada. Atau yang penting orang-orang yang zuhud itu ala qadil hajah minad dunya, sekadar baik. Wa fi raghi min athiqa makhluqin, dan dirinya sama sekali tidak terlalu diserahkan atau dipercayakan kepada makhluk. Segala suatu urusan dunia itu tidak dipasrahkan dengan manusia. Ketika ada hati demikian, walaupun tetap ada salah satu tolong menolong, minta bantuan, itu ya wajar. Tapi hati tetap Gusti Allah sing nentukan, Gusti Allah sing kudroh irodahnya Gusti Allah. Dan kudroh irodah Gusti Allah itu ta'aluknya kepada suatu hal yang mungkin. Eta syababa yaudu yauman, ya Allah moga-moga masa muda saya kembali lagi. Itu tidak mungkin. Karena ini kudroh irodah Gusti Allah ta'aluknya dengan suatu hal yang mungkin. Wa in kanat al-yadu wasi'ah, walaupun harta kita banyak dan juga halal, yuskaruan akeh halal, tapi tidak ada ketergantungan hati duren-duren akeh duit, duren-duren akeh dunyane. Fa tadzakkaru biqalbi annahu malakun lillahu annahu ta'ala wa du'al mal. Tapi dalam hatinya bahwa ini adalah miliknya Gusti Allah. Dan Gusti Allah memberikan kepada manusia itu adalah thariqul ariyah, sekedar minjam, dan barang pinjaman akan dikembalikan lagi, sehingga ditanya, dari mana hartamu ketika di akhirat, untuk apa, mendikena lose, iki akan ditakoni. Ya'khudhuhu Allahu minhu mata syaa, Gusti Allah akan mengambil kapan saja. Idza arda syai'an ayaqul lakum, ketika Gusti Allah menghendaki sesuatu ya jadi. Wa itadzaku an tusru fihi bil idni asyar itasrufu al wikal khalisah. Diserahkan kindekenekin, tapi tetap semuanya akan dikembalikan nang Gusti Allah. Wal murad yakuna wa takun bila maksud, ya percaya nang Gusti Allah kuwi pripun. Dan sesuatu yang di sisi Allah Gusti lebih akeh, maksudnya itu bahwa apa yang kita miliki itu adalah hakikatnya yang memiliki adalah Gusti Allah. Adapun kita berusaha kerja ala qadil hajah min halali dunya, untuk mencari dunia yang halal, itu wajib hukumnya. Apa kok itu hukumnya wajib? Glati barang dunia itu wajib. Dan sebaik-baiknya usaha adalah mencari barang kang halal. Sing kanjeng Nabi dawuh,
la khairu illa fi man yuhibbul malis solih bi rahimah wa yuaddi bi amanatahu wa yastaghni bi an khalqi rabbih, dzakaru Ahmad As-Suhaimi. Hanya orang-orang yang bisa mentasarrufkan hartanya untuk menjalin silaturahim, walaupun dheweke ku gelem korban asal damai. Sebagian kita tombok asal pada akur untuk menjalin sebuah silaturahim, untuk menjalin sebuah hubungan kekeluargaan. Wa yu'ti bihi amanah wa yastaghni bihi an khalqi rabbi, dan dia tidak peduli kepada makhluk kayak Gusti Allah. Maksudnya itu posisi kayak kenen di prinsip ya. Suatu hal yang prinsip itu kadang tidak bisa diganggukan, cuma prinsipnya orang itu macam-macam. Dan ini adalah cara prinsip yang sifatnya sangat-sangat berat. Cuman hati aja sampai condong nih dunia, walaupun gitu udah di wong sugi. Karena kan macam anak torekot wong sugi anak, torekot wong beli duwe ya anak. Sebagaimana torekot Syekh Hasan Asadili wis sugi. Lamun namelu wes al-Qaruniyah biduwe wa zudu asanu masibu ba'da tuqa biyunalu maqam arbabil ula. Tingkatan yang lebih tinggi setelah takwa adalah zuhud, sehingga mendapatkan tingkatan-tingkatan yang mulia. Jadi Imam Al-Ghazali bahwa tingkatan nang dunia, zuhud di dalam dunia tingkatan yang mulia dari perjalanan orang-orang yang salik. Boleh kita punya kendaraan yang mewah, mobil yang mewah, rumah yang mewah, tapi hati jangan sampai condong kepada barang itu, karena itu adalah suatu hal titipan. Cuman kan menatanya ini yang sulit. Dan bisa diruntutkan min ilmin wa halin wa amalin kasir mil anna awabal iman kuturja ila aktin wa qul wa amalin. Harus ada ilmunya. Sesuatu itu harus berdasarkan ilmu. Langkah ilmunya beda. Setelah kita mengetahui gerak-gerik kita dan ngamalnya kita, karena pintu iman itu akan terbuka semuanya, akan kembalikan semuanya ila aqdin wa qaulin wa amalin, terhadap prinsipil keimanan, ucapan dan amal. Dan di dalam hati manusia itu ada 3 tanda-tanda. Wong iku senang ning dunia karo beliku ada 3. Pertama, Allah yafrah bimawjudin. Ketika mendapatkan suatu hal yang baru tidak senang, biasa baik. Wala yazan ala mafud, ketika hilang ya tidak sedih. Bal yang bagi yakuna biddi min dzalik. Bahkan kalau bisa itu kita dibalik. Ari ketibanan barang sing anyar ya sedih, lamona hilang iku senang. Tapi angel wong. Angel. Kongkon duwe prinsip ngeten iki angel. Hilang kreke gak geger. Di kreke yang aja. Bagi wong tukang hudud. Sebenarnya mah hilang kreke ya seneng, dua krek anyar ya ora seneng. Iya. Kreke yang udud bae gak udud. Nanti kaje udud tegesan gak aja. Geger tegesan. Ya iku ya bentuk contoh kecil. Wa wa yahzina wajudil mal wa yafru fati atsaniyah. Itu yang pertama. Prinsip orang-orang yang hatinya itu memang sangat tidak mencintai harta dunia, ketika ada tidak bahagia, ketika hilang malah bahagia. Yang kedua, ayastawi indahu dzamuhu wa madahuhu. Dipuji dan dicaci sama saja. Aja duran diceluk bos, metu ali bos. Itu sebenarnya suatu hal yang pujian-pujian itu biasa baik. Diwadaninya biasa baik. Karena orang mungkin wong iku mati nang diwadani. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bahaya. Semua ada yang kecuali Gusti Allah. Jadi ketika kita dicaci, ketika dipuji ya biasa baik. Ku batek wong anak sing pengennya di alam-alam baik. Anak wong ku bakal di alam ya biasa dipuji diwadani benar. Anak wong ku mung diwadani pengen di alam-alam baik.
Itu menunjukkan kebodohan kita. Kalau bisa antara pujian dan cacian itu biasa saja. Fal awwal az-zuhdi fil mal wa tsani alamat az-zuhdi fil jah. Kalau yang pertama itu adalah tidak mencintai pada harta, ketika ada tidak bahagia, ketika hilang bahagia, itu tidak masalah demikian cenderung kepada duniawi. Tetapi kalau dicaci dan dipuji dan dicaci itu urusannya karo pangkat. Wong dadi pangkat, mbu ketua Irmas, mbu ketua apa ya? Mbu ketua RT. Dipuji karo diwadani biasa bae. Aja pene dalam alam bae. Kanggo Pak RT sing sugi duit. Sing dewi tanduit sing dewi pene di alam kan ngeten ki. Ya kuwi sebenarnya antara pujian dan cacian hatinya kudu bisa menata. Biasa saja. Akan hilang karena waktunya. Wong diwadani ku ya susunya mah hilang sekarepe dewe. Mikiri omongane wong mah beli pragat. Terus kita yang penting jalurnya kepada jalur syariat, pada menuju nang Gusti Allah. Tanda ketiga, ayakuna anisubili ta'ala wal ghalib ala qalbi halawatut ta'ah. Intaha. Ayakuna nyenta napa su aring-aringe wong iku belekan Gusti Allah taala halim Allah. Taala halim halus Allah wal ghalibulan ana wa yakunu al ghalibu ala qalbi halawatut ta'ah. Ketika dirinya punya satu permasalahan, maka rasa unes itu curhat terhadap Gusti Allah, aring-aringan minta ketenangan. Curhat iku yang Gusti Allah benang wong. Wal ghalibu ala qalbi halawatut, dan di dalam hatinya ketika kita mengutarakan permasalahan yang ada di dalam hati, iku merasa nikmat, ibadah iku merasa nikmat. Bisa beli kayak yang kene. Sehingga kayak ngibadah sekedar kewajiban baik. Sepragat assalamualaikum donga wis ya itu ya kewajiban baik. Nah makanya ngerasa enak beli kuwi anane ning awake dhewe. Kan enak ibadah ya dewek sing ngrasakaken. Ora mungkin mau saja. Qala Sufyan Ibnu Uyainah. Az-zuhdu ta'arufiz zawa hawatal. Za itu artinya tarkuz zina, meninggalkan hiasan. Wal ha tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Wadal adalah tarkud dunya, meninggalkan dunia. Jadi Kanjeng Nabi Nemali ditambahkan di dalam keterangan selanjutnya, idza artum arjula qad untiya zudan fid dunya wa katimantikin faqaribu minhu fa innahu yulaqinul hikmah. Jika kalian melihat laki-laki atau seorang yang telah benar-benar tidak mencintai dunia dan sedikit bicara, kadang kan repotnya ya ake omongnya, maka harus didekati. Karena apa? Yulakinu al hikmah, wong sing sedikit ngomongnya, tidak terlalu menampakkan materinya, itu perlu dipareki karena punya rahasia yang terpendam. Tapi duduk idiot, wong idiot mah ya dipareki ya dikaruan nambah blenger. Intaha watal rawahu al-Baihaqi, menurut Imam al-Baihaqi an Abi Khalad wa Abu Nu'aim wal Baihaqi an Abi Hurairah qala al-mana yulaqun hikmah yuqafu bishaddada maftuhah yu'lamu daikul isyar as-safi li amradil qulub al-manamit bil hawa man istada ilman lam yazdad fid dunya zudan. Semakin tambah ilmu manusia itu tidak semakin mencintai dunia, bahkan sebaiknya harus cinta kepada Allah, jangan sampai menjauhkan kepada Allah. Orang yang semakin tambah ilmunya dan tidak tambah hartanya, maka dia itu tidak akan ditambahkan oleh Allah mendekatkan diri kepada Allah, mereka akan menjauhkan. Jadi wong sing nambah ilmu itu sebenarnya aja akeh dunyane tapi malah parek ning Gusti Allah. Aja malah adolan. Barang siapa sing tambah ilmu ning konone pengene ngakeaken dunya, maka nang Gusti Allah harapan diadohaken karo Gusti Allah. Na'udzubillah adoh karo Gusti Allah ya. Minimal orang-orang yang punya dasar, mungkin kita sebagai kalangan-kalangan desa ya, itu kadang ketika melakukan kesalahannya ingat Gusti Allah. Itu termasuk adalah ilmu itu yang menjaga.
oh kita beda dasar. Berarti aja ditentang. Itu adalah suatu bentuk teguran dari ilmu kita. Adapun kita yang menjalankan terus ditentang, maka berarti ilmu kita beri manfaat. Na'udzubillah. Dan orang-orang yang terlalu mencintai harta duniawi itu nanti ya bakal berkata ainat tariq, ainal khalas, kamuskiri syurbini tolak. Maka dia akan bingung, wong sing serba pemikiran ini tidak memandang siapa-siapa. Yang penting adalah ayyuhal murid, orang-orang yang ingin berdekatan atau salik, orang yang ingin berdekatan kepada Gusti Allah. Ainal khalas, ainat tariq, di dalamnya kayak wong bingung karena hatinya sudah tertutup, semuanya mencintai kepada dunia. Ini enak aja kayak gini enak, tapi ngelakoninnya sing apa? Ngelakoninnya sing apa? Dan bahkan antara rumah tangga manusia yang sudah rumah tangga yang tidak ini juga akan dibahas. Sebagaimana dalam nadam seterusnya, watruk minal azwaj min ma sa'adat fi ta'atin waqtar azuban fadila. Jika memang kita berumah tangga, kita nanti jauh taat kepada Allah, maka jangan berumah tangga. Kira-kira kalau tidak berumah tangga, wahtar azuban, lebih baik itu meninggalkan bojo wadon atau mendetok. Maksudnya bagaimana maksudnya? Ayaqtal mar'ah ad-daun al-yatim alal mar'ah al-jamilah. Untuk menyelesaikan permasalahan demikian, bahwa dalam hal benar-benar zuhudiku jarene kitab niki, dia itu lebih memilih perempuan ad-dauni kang asor, kang rendah, tidak punya martabat. Awil yatim atau bocah yatim alal mar'atil jamilah, anak keluaran blesa rendah yatim bisa. Cijine ditawani antes wis pantes syarifah masih punya keturunan, keturunan bagus, cekas pisan. Aduh. Qala Abu Sulaiman ad-Dani az-Zufini sa'ayat al-mar'atun ayil jatumah. Ya milih ya sing kelas-kelas bawah bae. Kalau bisa mah ya kelas bawah. Itu berarti ya zuhud. Nerima beli dengan pendapatnya Imam niki Abu Sulaiman ad-Darani. Ya sing diterima ya mangga. Anal azu bakal takun adu minan nikah, kadang menyendiri lebih baik daripada nikah. Iki dukung wong sing durung kawin. Anal azu bakal takun adu minan nikah. Azubah iku istilahnya ke mendeto ya durung kawin. Durung duwe rabi lah. Itu lebih utama daripada nikah. Kenapa? Karena kadang manusia, sosok wanita, aku nusaghilatan lillah, bisa menjauhkan kita dari Allah. Sing mau nenek sembayangnya jamaah apa dari mari. Sing mau nenek ngaji pe dari mari. Sing mau nenek hafal Quran dari ya rada bikalinga. Berarti kan fakunu tarkun nikah minazu. Meninggalkan nikah itu termasuk daripada zuhud, ya saja kawin maning. Fahtarhu wal murad bi qouli wa atila akhir ma sa Abu Sulaiman qouli ma sa qalakan ilai min ahli mamal wa waladah. Kadang sesuatu yang bisa menyebutkan kita dari Allah, hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah, kadang itu tidak jauh-jauh, ya keluarga, harta, anak. Itu bisa jadikan, makanya alhaakumut takatsur, akan kau lalaikan apa takatsur ay al amwal wal aulad, sebagaimana dalam tafsir Jalalain. Bisa Allah itu akan melaikan kepada kita semua apa takatsur, memperbanyak harta ya al amal wal aulad. Sampai kapan? Hatta zurtumul makabir. Kok bakal mujur ngalor kadau eli. Mengakui atau tidak? Wa alaikamu wa biqaulina ayatun as-sabru anhuna. Tetapi bagi orang yang sudah berumah tangga, menyikapi perempuan yang posisinya demikian atau istri yang demikian itu lebih baik disabari baik. Sabar ning wong wadon sing model ngoten lebih baik daripada kita jauh darinya. Wasabu alaihi nakhum nasabri alan nar.
Tapi kalau kita belum punya, cuman ada pilihan satu saja, umpama disabari ya repot urusannya. Kok lamun kita kawinkan ke beli sembayang ini sawabai karena sawai puluhan bau sih, jadi repot akhirnya ya daripada kita kau wisma neraka disabari itu kan better. Nah, itulah sebagian daripada bab zuhud, dan insyaallah untuk besok kita teruskan dan masih banyak lagi. Jadi pada kesimpulannya, orang-orang yang benar-benar taubat, ada 9 wasiat, di antaranya adalah zuhud, dan zuhud itu adalah versinya macam-macam sebagaimana tadi disampaikan, bahwa yang namanya zuhud bukan sekedar menunjukkan dunia, tapi mailul qalbi saja termasuk daripada hubud dunia. Ada yang mengatakan zuhud itu adalah athiqa billah, percaya kepada Gusti Allah sepenuhnya, terus puja Gusti Allah baik. Tapi ya tetap antara ikut kadang harus diberi syariat. Lamunan gawa gabah lagi panen gini, termasuk kan lagi panen ya. Lagi gawa gabah miring-miring. Terus puja Gusti Allah baik. Yang murah nih. Ya tetap harus waspada, bahwa sesuatu itu kadang pada posisi bagaimana kita pasrahkan. Pujar Gusti Allah bae teman. Ya gak bos miring-miring ya wis. Digelem meluning omongane wong dialogkan. Karena mau tidak mau dalam hal prinsipil pada posisi, karena setiap pembicaraan harus ada tempatnya, karena setiap tempat harus ada pembicaraan. Likulli syai'in maqamun wa likulli maqamin maqal. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqam. Setiap tempat ada pembicaraannya, setiap pembicaraan harus ada tempatnya. Nanti kalau dipukul rata ya ruwet. Bila mengajar secara singkat, musyawarah secara singkat mengenai bab zuhud dalam kitab Salalimul Fudola atau Syarah Kifayatul Atiyah. Silakan dari teman-teman mungkin ada yang ditanya. Waalaikumsalam. Sedikit menanyakan tentang ketika seseorang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, elegan apa tidak Kang Ustaz, kita berperilaku zuhud, karena tadi yang sedikit disampaikan bahwa zuhud itu tingkatannya wong-wong sing uzilah kan ngata wong-wong sing nyepi mungkin alas buah apa, sedangkan memang di tengah-tengah masyarakat butuh yang namanya sebuah perjuangan ini kemauan. Jadi tidak mungkin istilahnya yang namanya wasiat yang ke-9 ini tinggalan oleh zaman, tidak mungkin. Bahkan sidik amanah tabligh patona sifat kajian Nabi itu tidak mungkin akan musnah dimakan oleh zaman, tetap akan selalu bermanfaat. Kapan saja dipakai selalu bermanfaat. Begitu pula masalah hati yang tidak terlalu mencintai pun juga sangat baik. Yang penting kan hatinya mau ikut condong apa tidak. Ketika kita terlalu condong itu tidak boleh. Makanya walaupun kita itu sugi harta, sugi pakaian, atau sugi kendaraan, yang penting hatinya jangan terlalu condong kepada barang itu. Karena apa? Khawatir barang-barang yang tadi itu diambil oleh Allah ketika kita mau membagikan apa. Tapi kalau hatinya itu biasa saja, ya biasa saja. Justru yang tidak zuhud, yang elegan. Karena apa? Karena semuanya akan dikaitkan dengan keduniawian. Sementara prinsip-prinsipnya dalam hati, bukan secara apa-apa. Hati ini aja terlalu condong. Silakan, punya apa saja silakan. Nabi Sulaiman pun juga orang kaya. Tapi kan tidak bangga terhadap kekayaannya, biasa-biasa saja. Dan kadar orang bukan berarti ngajikin kudu jadi wong itu ya. Ngaji bab ini itu untuk
menjadikan kita posisinya sebagai apa. Kalau orang yang tidak mampu berarti harus menerima, orang yang kaya harus bersyukur. Lamun diwalik, wong sugih nerima, wong beli duitnya bersyukur ya ruwet. Akhirnya apakah dengan konsep itu di tengah-tengah masyarakat nanti kita itu termasuk berperilaku elegan apa tidak? Ya tidak. Karena ini adalah satu tuntutan ajaran agama supaya kita sampai sesat diri kita sendiri terutama dan juga jangan sampai menyesatkan orang. Insya Allah semakin kita benci kepada dunia maka dunia itu akan mendekat. Semakin kita mendekat maka dunia itu akan menjauh. Dan sehingga ya kadang ya beli kuat. Contoh bocah cilik usia SD kelas 1 batur disangonine 5.000. Wayakuan disangonine 50.000. Akhirnya apa? Tukune ku dolanan bae. Mobil-mobilan bae tukune. Jadi berarti kan posisi bocah mau beli kuat. Kita itu dikasih rezeki Gusti Allah ya sebenarnya untuk kecukupan kita bukan untuk hal-hal yang nanti akan membahayakan kepada kita. Kalau kita sudah kuat, Gusti Allah akan terus ngasih. Terus. Makanya kita itu ya insya Allah akan dicukupi. Rezekinya orang yang beriman akan dicukupi. Sudah Pak. Ya. Mungkin sekilas barangkali yang nanti bisa lagi wingi sih apa Pak? Wingi Kang Ustaz Ali Wahidin menanyakan di puasa itu kayak apa? Oh iya. Sebenarnya ya sering diaji. Kalian apa puasanya wong turu bae. Alasannya dari maksiat. Iya. As-som lughatan al-imsak. Menahan. Menahan apa, Pak? Semangat, minum. Itu al-imsak. Menahan apa ada puasa secara bahasa. Tapi secara istilah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa baik berupa makanan dan minuman dimulai dari waktu fajar shadiq sampai waktu maghrib. Itu adalah definisinya. Sehingga yang berlaku itu apa? Yang istilah, etimologi dan terminologi. Secara simpel dan secara luas maka yang ketika bertentangan antara istilah dan lugat maka yang menang adalah istilah bukan lugat. Secara kaidah fikih kan ngoten. Nah, sekarang orang yang berpuasa tidur saja ya boleh apa tidak? Ya boleh-boleh saja. Turu bae oli. Tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban. Umpama wong wis anak rapi, stok kayak pas-pasan, puasa ya berarti ya kudu menggawe sekuat. Harus bisa manajemen. Tapi lamun turu bae oli ya beli batang. Mung pahalane masih gede ya wong sing dituru. Walaupun judulnya menjauhkan. Karena jari Ghazali kan semakin kita ketika siang tidak tidur maka semakin kita lapar terus disitulah kita rasa bahwa jerih payahnya orang yang lapar dan berpuasa menjadi orang yang miskin, orang yang fakir. Nah makanya bagusnya ya aja turu bae, wayang ibadah wayang kerja tapi sekuat. Syukur ibadah bae aja kerja. Mungkin angel. Lamun wong puasa turu bae urip dia oli hari kuat. Ditangi sahur sampai subuh tangi bedug. Bang bedug ngedur turu maning sampai asar. Sembahyang jam 5 maghrib gelis ya. Orang kerasa. Ya oli-oli tidak batal. Cuman kadar bobotnya ini yang berbeda. Dan siapa yang tahu kadar bobotnya? Gusti Allah. Apakah batal apa tidak tidurnya orang tidak batal karena langkah batalnya puasa turu tidur kan tidak ada batalnya puasa. Itu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bagi sing penanya menerima ya. Kalau tidak menerima ya hari kuat turu. Wisdom. Alhamdulillah malam ini kita cukupkan. Mudah-mudahan di malam berapa ini puasanya? Malam ke-6. Semoga tidak ada yang berhalangan. Puasanya lancar, ibadahnya lancar, sehat walafiat,
limpahan rezekine, selamat dunia akhirat, jaga keluargane, amin ya robbal alamin. Mangga bareng-bareng baca Fatihah kang tujuane wau kan ala kulli ni'mat sholli al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim